Pak Jerry, Bapak juga dikenal seorang intelektual ya. Para sahabat Narwastu perlu juga kami sampaikan, jadi Pak Jerry ini pernah juga dipercaya sebagai sekretaris umum, penjamin mutu perguruan tinggi teologi dan agama Kristen di Ditjen Bimas Kristen. Dan beliau banyak mengajar di berbagai sekolah tinggi teologi. Pak Jerry begini, Bapak sebagai seorang dosen, sebagai seorang teolog, tentu sudah mencermati kualitas para caleg yang pernah bertemu dengan Bapak tatap muka atau minta doa, minta advice gitu kan. Kalau menurut Bapak nilai gimana sebenarnya kapasitas atau kualitas mereka? Ya, memang kalau saya lihat sini, apa sih tujuan akhir atau tujuan utopi dari seorang caleg? Karena caleg itu kan mengiming-imingkan sesuatu yang lebih wah gitu ya. Contoh misalnya, kalau mereka sudah ada di parlemen, itu ya PK mereka itu per bulan itu 112 juta. Itu DPRD atau DPR RI? DPRD. Belum lagi kalau yang DPR RI itu lebih besar lagi. Jadi kalau itu sudah, ya, namun ya ada yang mempercayai, ya mencukupkan diri dengan apa adanya. Jangan lagi lirik kanan, lirik kiri, lalu mencuri. Memang itu ada keterpaksaan di situ, dengan catatan bahwa bagaimana saya dapat mengembalikan misalnya pinjaman kepada orang, dan itu selalu ditagih-tagih. Dan di dalam pengalaman pemilu-pemilu yang lalu, mereka yang berhutang dan gagal caleg itu seakan-akan menjadi gila. Ada yang telanjang, dan ya ada yang gila dalam tanda kutip, pura-pura sehingga tidak bisa mengembalikan itu utang mereka. Tetapi ada juga yang betul-betul gila. Maka memang disiapkan rumah sakit khusus. Para caleg yang datang kepada saya, ya saya hanya doakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak mereka. Itu lebih pas daripada kita mengatakan bahwa dia akan jadi dan tidak jadi, yaitu bukan urusan kita, itu urusan dirinya sendiri dengan Tuhan. Jadi hubungan secara pribadi seorang caleg dengan Tuhan itu paling penting di atas segala-galanya. Artinya kalau dia tidak lolos, ya puji Tuhan. Lolos juga puji Tuhan. Dan dia harus memperhatikan konstituennya ya. Karena biasa ya para caleg itu didukung oleh pemilih. Pemilih. Dan kadang-kadang pemilih itu ya bagaimana ya, jadi ada semacam imbalan, dan memang dia harus betul-betul memperhatikan. Contoh misalnya para caleg yang incumbent itu, mereka sudah tahu kondisi dan situasi yang ada. Yang baru-baru ya kita bisa lihat kualitasnya, dan saya bisa ukur dari teman-teman yang maju ini siapa yang punya kualitas bagus, siapa yang ya ikut-ikutan saja. Namun ya itu, banyak yang sudah keluar dan jangan menyesal ya. Jadi saya kira itu yang paling penting para caleg. Jadi mendoakan mereka, biarlah kehendak Tuhan menjadi, bukan kehendak daripada mereka. Makasih. Ya.